Shalom semua jemaat Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya dong, berikan salam, berikan senyum yang terbaik. Puji Tuhan, kita saat ini bisa boleh datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga datang dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyatukan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas segala kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia-Mu, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami yang ada di hadapan-Mu, baik yang mengikuti ibadah ini secara di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada dan Engkau selalu memberkati setiap hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk membawa setiap ucapan syukur kami, untuk membawa setiap penyembahan kami. Biarlah Engkau yang boleh menurunkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang boleh memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhiri nanti Tuhan. Kami percaya semua roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang bukan daripada Tuhan, biarlah semua itu jauh dari tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih sayang. Biar Engkau yang boleh menerima setiap pujian kami. Kami merenungkan betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau yang boleh memakai hidup ini Tuhan. Sisa hidup kami Tuhan Yesus, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Yesus. Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebesaran kasih-Mu di dalam hidup kami.
inilah ibadah kami dan inilah pujian kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya di tempat ini Roh Kudus akan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Amin.
Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan membawa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk India Pakistan, di mana hari kemarin telah sepakat untuk gencatan senjata. Biarlah Tuhan boleh memberikan kedamaian antara kedua negara ini dan saling menerima masukan atau ide satu dengan yang lain. Juga kita akan berdoa untuk Rusia, Ukraina, di mana yang terus berlangsung, masih belum ada kedamaian, mereka belum menemukan titik kedamaian. Beberapa waktu yang lalu mereka sudah merencanakan gencatan senjata, namun itu gagal. Dan mari kita bersama berdoa untuk kedua negara ini juga, agar mereka boleh menemukan titik kedamaian yang daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia, khususnya pemerintahan dan juga politik di negara kita. Kita tahu bahwa politik di negara kita saat ini sedang banyak sekali yang tidak berkenan, dan biarlah Tuhan yang semakin membukakan hati pemerintahan negara kita Indonesia, agar pemerintah negara kita boleh memimpin negara dengan penuh sukacita dan kedamaian yang daripada Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anaknya Yesus Kristus yang telah disiksa, mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa, kami mau kembali menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk belahan dunia pada saat ini Tuhan, di mana Engkau tahu untuk keadaan pada saat ini kedua negara India dan Pakistan Bapa, di mana hari kemarin telah dinyatakan bahwa mereka sepakat untuk gencatan senjata Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang terus memberkati kedua negara ini. Biarlah Engkau yang boleh memberkati mereka Bapa. Engkau berikan mereka hati yang lebih berdamai. Biarlah mereka menemukan titik kedamaian yang lebih baik daripada Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa untuk kedua negara ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau nyatakan mukjizat-Mu, kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka Tuhan benar-benar melihat keajaiban yang Engkau perbuat Tuhan. Dan mereka menyatakan bahwa Engkau juru selamat satu-satunya Bapa. Juga untuk kedua negara Bapa yang sudah terus berlanjut, di mana kami tahu Bapa, untuk Rusia dan Ukraina saat ini yang masih belum membaik Bapa, begitu banyak korban-korban jiwa. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka Bapa. Biarlah juga Engkau boleh memberikan mereka hati yang berdamai Tuhan Yesus, yang datang daripada-Mu, sehingga mereka benar-benar menyatakan ya Bapa, dan mengumumkan bahwa mereka akan berdamai, sehingga tidak ada korban lagi. Dan mereka akan Tuhan Yesus menemukan jalan daripada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kedamaian, jalan hidup yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang berkuasa atas negara-negara ini. Juga kami negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkati negara kami, mulai dari pemerintahan Bapa, pemerintahan besar hingga pemerintahan yang kecil Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh memberikan pemerintahan yang lebih baik, yang adil, yang bijaksana untuk semua rakyat Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan, mereka menemukan kebaikan yang berasal daripada Tuhan, lawatan daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terlebih-lebih untuk keadaan politik negara kami Indonesia ya Tuhan, yang tidak begitu baik. Biarlah Engkau yang boleh memberikan yang terbaik untuk semua pemerintahan di bagian politik-politik juga Tuhan Yesus, sehingga negara kami Bapa menjadi negara yang lebih baik di hadapan-Mu, menjadi negara yang lebih percaya kepada-Mu, dan lebih Tuhan Yesus menyatakan Engkau bahwa Engkau yang satu-satunya juru selamat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Pak Son. Bapa, kami Engkau biar dia
biarlah Engkau yang boleh mengurapi hamba-Mu, Engkau yang boleh berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari bibir beliau boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan di dalam hidup kami sebagai terang dan juru selamat untuk hidup kami, Bapa. Karena firman-Mu Tuhan Yesus hidup bagi setiap hidup kami, Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas semua hidup kami. Terima kasih Bapa ya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku oh di hidupku, di hidupku oh pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya undang hambanya. Selamat hari Minggu. Ya, senang sekali bisa kembali lagi ke ICS One. Selalu bergembira kalau saya bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Saya mau tanya ke saudara-saudara yang perlu istirahat, angkat tangan. Perlu istirahat, perlu perhentian. Oh, oke, ya. Di paling depan itu Bapak paling istirahat. Nah, memang tidak mudah sebagai gembala. Hari ini bicara 3 dimensi perhentian. Satu, tentang perhentian secara fisik. Yang kedua, perhentian secara rohani. Yang ketiga, perhentian yang kekal. Saya mau baca dari Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat pertama sampai ketiga. Barangkali kalau saudara-saudara sudah cari ayat ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam Kejadian pasal 1, kalau kita baca, itu kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Dia menciptakan manusia dan istirahat. Istirahat itu sangat penting. Oleh karena itu, hari Sabat sangat penting bagi orang Yahudi. Saya dengar bahwa di
gedung-gedung milik orang Yahudi yang taat di Israel maupun di New York atau di mana tempat yang banyak orang Yahudi. Di situ ada lift khusus untuk hanya digunakan pada hari Sabat. Karena mereka sangat takut melanggar hari Sabat. Jadi mereka kira itu menekan tombol lift itu adalah pekerjaan. Jadi tidak boleh tekan tombol. Nah, bagaimana dia bisa naik misalnya lantai 7? Nah, itu susah kan? Tanpa tombol itu. Maka ada 2 lift. Satu dipakai untuk hari-hari biasa. Satu adalah untuk hari Sabat. Nah, yang untuk hari Sabat itu tidak ada tombol sama sekali. Jadi setiap lantai buka, tutup, buka, tutup. Jadi kalau misalnya dari lantai pertama mau ke naik sampai ke 7, dia kalau buka, masuk, kemudian setiap lantai buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup 7 kali. Udah sampai lantai 7, dia keluar dari situ. Nah, betapa mereka takut untuk melanggar hukum Taurat, khususnya berkaitan dengan hari perhentian. Itu sangat penting. Pandangan dunia orang Yahudi telah menjadi standar bagi seluruh dunia. Kini, di mana-mana kita berada, semua orang mengatur kegiatan berdasarkan siklus 7 hari. Luar biasa. Ya. Sebenarnya siklus 7 hari, 6 hari kerja, terus kemudian 1 hari beristirahat, itu hanya bagi untuk orang Yahudi. Tetapi ini semua orang mengikuti ini. Ya, bukan sebagai kayak hukum Taurat, tetapi sudah suatu kebiasaan. Saya ingin merenungkan dalam makna perhentian yang muncul dalam Kejadian pasal 2. Allah beristirahat pada hari ke-7, akhir dari minggu penciptaan. Ini berarti bahwa Allah telah bekerja dengan sungguh-sungguh selama 6 hari. Coba bayangkan. Ya. Kalau kita mau membangun satu rumah aja, harus kerja keras, itu kan. Nah, bukan hanya satu rumah, tapi langit, bumi, seisi, semua diciptakan oleh Tuhan. 6 hari. Ya. Jadi Allah kerja keras, kemudian dia beristirahat. Maka perhentian itu hanya bermakna bagi orang bagi mereka yang sungguh-sungguh telah kerja. Ya. Kalau saudara-saudara sudah kerja keras di Korea, pasti perlu berhenti, beristirahat. Ini memang makna ini maksud Allah loh. Ya. Jangan saudara tanpa beristirahat kerja terus, itu jauh dari makna dari Allah. Karena itulah dalam 10 perintah Allah, kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Ya, kita bukan orang Yahudi. Jadi tidak harus menjalankan hari Sabat seperti mereka. Tetapi kita harus ada perhentian. Itu penting sekali. Ketika saya ada di Indonesia, tahun pertama saya belajar bahasa Indonesia. Saya punya keinginan cepat-cepat belajar bahasa Indonesia, terus
udah menguasai, saya mau melakukan pelayanan. Jadi saya tidak pernah beristirahat. Tapi setiap anggota UMF harus memberi laporan kepada field director setiap bulan. Kemudian ada beberapa pertanyaan, bagaimana pergaulan dengan tetangga. Terus ada kemajuan dalam bahasa Indonesia atau apa-apa. Yang terakhir selalu bertanya, when was your last vacation? Kapan kamu mengambil liburan? Ya. Tapi selama 1 tahun pertama, karena saya harus belajar bahasa Indonesia mati-matian, saya tidak pernah mengambil cuti atau libur. Jadi selalu saya menjawab, tidak pernah. 12 bulan. Nah, akhirnya direktur dia ada di Jakarta, dia datang ke rumah saya di Bandung. Kemudian kami bercakap-cakap. Kemudian akhirnya dia tanya, kenapa kamu tidak mengambil libur? Saya menjawab, karena terlalu sibuk. Terus dia bilang, gara-gara itu, karena kamu sibuk, maka kamu harus mengambil libur. Jadi dia bilang begini, this is my order. Go vacation with your family immediately. Segera. Jadi minggu depan saya harus pergi ke pantai Pacitan atau gitu dengan keluarga. Ya. Nah, setelah itu saya sudah biasa mengambil libur secara rutin. Itu penting sekali. Ya. Saya tidak tahu Pak Randy itu sudah terbiasa atau enggak. Ambil cuti secara rutin. Nah, banyak pelayan mereka terlalu sibuk, maka tidak pernah mengambil libur. Itu nanti masalah besar. Nah, terlalu capek. Burnout. Teman-teman juga begitu. Ya, setahu saya, teman-teman ada di sini, semua kerja keras. Ya. Tapi harus mengambil cuti secara rutin. Itu sangat penting. Kadang saya menganjurkan pelayan di Joy di Jogja selalu biar mereka mengambil retreat personal. Ya. Jadi harus ada waktu tersendiri. Ya. Itu penting sekali. Nah, retreat itu awalnya berasal dari istilah militer. Itu artinya mundur. Retreat itu adalah mundur artinya. Dalam peperangan masa lalu, setelah pertempuran panjang, para tentara akan kelelahan. Jadi komandan biasanya memerintahkan pasukan untuk mundur ke belakang untuk beristirahat, makan, dan mempersiapkan diri lagi. Saya percaya retreat seperti itu sangat penting, bukan sekedar istirahat, tetapi waktu untuk dipulihkan dan siap kembali ke garis depan. Saya percaya bahwa perhentian bukan hanya tentang beristirahat, tetapi juga kesempatan untuk mendengar suara Tuhan bagi orang Kristen. Ketika saya mengakhiri tugas sebagai Direktur UMF Korea, saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saat itu saya baru awal usia 50-an. Keinginan saya yang kuat dalam hati saya itu adalah saya mau kembali ke Indonesia dan membantu pelayanan Joy. Namun saya merasa enggan juga untuk kembali ke tempat saya dulu sudah ditinggalkan. Waktu itu ada pelatihan bernama Project Timothy
yang berlangsung di Jepang selama seminggu. Selama pelatihan itu, saya mendengar suara Tuhan. Ada satu sesi di mana kami menggambarkan talenta kami dalam bentuk kotak, terus kemudian segitiga dan lingkaran. Ini bukan skit game ya. Sesi itu ada waktu untuk menemukan kembali karunia rohani saya. Nah, karunia saya yang paling menonjol waktu itu adalah mengajar dan bercerita secara storytelling. Saya merenungkan dalam doa. Dari situ saya merasa semakin kuat dorongan untuk masuk ke pelayanan mobilisasi misi. Dan saya bersyukur karena Tuhan membuka banyak pintu pelayanan bagi saya di bidang ini. Yang kedua, perhentian secara rohani. Nah, saya mau baca sekali lagi dari ayat dari Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Kalau saudara ada Alkitab, tolong buka Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Ya, saya akan bacakan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah, ini perhentian itu ada hubungan dengan ketaatan. Ya. Perhentian di sini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan hidup dalam hadirat dan damai sejahtera Allah. Itu artinya perhentian rohani. Ya. Ayat ini adalah peringatan bahwa tanpa ketaatan kita tidak dapat masuk ke dalam perhentian Allah. Jadi bukan hanya secara fisik kita perlu berhenti, tetapi secara rohani juga perhentian. Sekalipun seseorang mengaku umat Allah, jika hatinya keras dan tidak percaya, jalan menuju perhentian akan tertutup. Tidak ada perhentian. Ya. Saat ini pun, jika kita mendengar suara Tuhan, kita harus membuka hati dan merespon dengan iman dan ketaatan, agar kita dapat masuk ke dalam perhentian rohani itu. Pemazmur mengaitkan perhentian sejati yang kita nikmati dengan ketaatan kepada Tuhan. Perhentian bukan hanya tentang istirahat fisik, tetapi damai sejahtera yang datang dari hubungan dengan Allah. Nah, saya mau membagikan satu pengalaman saya. Waktu saya ada di Jogja, satu hari saya tidur, tetapi tidak bisa tidur. Ya. Saya terus terjaga. Saya berusaha untuk tidur, tetapi susah sekali. Maka akhirnya saya ingin bertanya kepada Tuhan, apakah ada yang saya tidak taat pada Tuhan? Saya berlutut, terus saya tanya kepada Tuhan, apakah ada sesuatu yang tidak saya taati
Kali kemudian ada seorang saudara terus terlintas dalam pikiran saya. Saudara itu dulu hidup dalam dosa, tetapi telah kembali kepada Tuhan. Karena saya tahu latar belakang dia, saya merawat dia betul-betul seperti anak saya sendiri. Namun ketika dia mulai menyimpang lagi, kesabaran saya habis dan saya memutuskan untuk tidak lagi merawat dia lagi. Saya pikir bahwa bukan hanya dia saja, tapi banyak mahasiswa yang datang ke Joy juga saya harus memperhatikan pada mereka. Tapi malam itu muka dia terbayang. Waktu saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu betapa saya sudah berusaha keras untuk saudara itu. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tolong, jangan salahkan saya. Tapi Tuhan seakan-akan berkata, jika aku tidak membuang dia, mengapa engkau membuangnya? Wah, saya mulai takut sekali. Waktu saya seakan-akan mendengar suara Tuhan. Saya tidak bisa membantah suara Tuhan itu. Keesokan harinya saya menghubungi dia lagi. Saya telepon. Sebenarnya saya takut sebelum saya telepon ke dia, agak khawatir kalau dia tidak akan mengangkat telepon, itu gimana? Saya agak takut. Tetapi dia menyambut saya dengan gembira. Saya mengajak ke dia retreat dia akan diadakan minggu depan. Dan tanpa ragu-ragu, ia berkata, saya akan datang. Melalui retreat, dia bertobat lagi dan memutuskan untuk menjalani hidup yang baru. Saat kita taat pada suara Tuhan, kita pun masuk ke dalam perhentian sejati. Itu damai. Kita betul-betul mengalami damai sejahtera. Tapi jika kita tidak bisa melepaskan ego, perasaan, dan penilaian kita sendiri, maka pintu perhentian tetap tertutup. Saat kita mengikuti hati Tuhan, mengalami damai sejahtera, dan orang lain pun mengalami pemulihan. Itu penting sekali. Yang ketiga adalah perhentian kekal. Kita tidak bisa hidup selamanya di dunia ini. Saudara tahu tuh. Nah, Alkitab, akibat ketidaktaatan manusia kepada Allah di Taman Eden, kita kehilangan hak untuk hidup yang kekal. Namun melalui penebusan Kristus, kita diselamatkan dan dapat masuk ke dalam perhentian yang kekal. Kita perlu selalu mengingat bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Sebagian orang menganggap berbicara tentang kematian sebagai hal yang kayak tabu. Namun kematian selalu berada dekat pada kita. Pada bulan Maret tahun 1999, Presiden Habibie mengunjungi Bandar Aceh. Dan kunjungan itu disiarkan ke seluruh Indonesia. Juga saya menonton juga. Seperti yang kita ketahui, saat itu terjadi ketegangan antara pemerintahan pusat Indonesia sama daerah Aceh. Namun Presiden Habibie dengan berani, dia memutuskan mengunjungi Aceh. Dan menghadiri sholat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman, masjid terbesar di sana. Nah, setelah sholat,
beliau mengadakan dialog terbuka dengan warga Aceh. Presiden Habibie menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan pemerintah pusat lakukan selama ini dan menerima banyak dari tuntutan masyarakat Aceh. Saya tidak mengingat semua isi percakapan, tapi satu hal yang saya ingat dengan jelas. Nah, seorang pemuda, dia bertanya kepada Presiden Habibie, mengapa para politikus Indonesia sekarang terlalu tua? Itu sangat nekat, sangat berani. Bukankah seharusnya mereka memberi jalan kepada generasi muda dan mundur? Nah, pertanyaan itu menurut saya sangat berani di depan Habibie. Ya. Namun Presiden Habibie dia memberikan, thank you, pas. Terima kasih. Saya tidak tahu di antara kita itu berapa orang sudah kenal Presiden Habibie. Itu dia punya gaya sendiri gitu, dia tenang-tenang gitu. Ya. Jadi dia memberikan jawaban yang tidak terduga. Daripada dia memberi jawaban, dia bercerita tentang satu orang yang muda. Gitu. Ya. Dia belajar di Amerika Serikat, jadi pendidikannya tinggi, terus kemudian dia kembali ke Indonesia, dia melakukan usaha ini itu, terus jadi kaya, terus dia cerita terus itu loh. Saya penasaran, kok tadi pertanyaannya mengapa orang tua masih mengambil kuasa daripada memberi jalan kepada orang muda, tetapi dia cerita terus itu loh tentang satu orang. Kemudian dia bilang, dia makmur, dia sukses, tetapi beberapa bulan yang lalu ada kecelakaan, dia mati. Itu maksudnya apa? Orang muda atau orang tua tidak tahu kapan meninggal dunia. Wah, Presiden Habibie luar biasa. Dengan gaya dia memberi jawaban. Ya. Jadi saudara-saudara juga, kita harus yakin. Kita kapan dipanggil oleh Tuhan? Tidak tahu. Nah, di dalam buku Yakobus ada ayat bunyinya demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat uang. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, itu adalah kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu, pada masa Kekaisaran Romawi, ada sebuah tradisi seperti ini. Seorang jenderal yang menang dalam perang akan berparade keliling kota Roma. Para prajuritnya, kuda dan kereta perang mengikutinya. Sementara para penari menari dengan megah memuji sang jenderal pemenang. Tapi di belakang sang jenderal pemenang selalu ada seorang yang berjalan sambil bersaut-sautan. Memento mori, memento mori, memento mori. Tahu artinya memento mori? Itu bahasa Latin. Ingatlah kamu akan mati. Ingatlah kamu akan mati. Di belakang jenderal pemenang. Sekarang dia berbangga, dia bermegah, luar biasa. Tetapi di belakang, di dalam parade,
Ada satu orang, dia bersaut-sautan. Ingatlah kamu akan mati. Ingatlah akan mati. Memento mori. Memento mori. Memento mori. Kita juga harus ingat. Memento mori. Memento mori. Sekarang kita kuat. Sekarang kita kaya. Sekarang apapun. Kita harus ingat. Pasti ada perhentian kekal. Kita tidak boleh berpikir bahwa karena kita masih muda, kita akan hidup lama. Hiduplah dengan selalu mengingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Namun ketika kita berada dalam pelukan Tuhan, tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi air mata. Dan kita akan hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Maka hiduplah dengan pengharapan itu. Jangan menaruh harapan pada dunia ini. Uang, kekuasaan, dan kesengsaraan. Pada akhirnya semua itu hanyalah seperti bubble yang lenyap. Ingatlah memento mori. Memento mori. Ingatlah bahwa kita semua akan mati. Maka kita hidup harus bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberi satu kebiasaan. 6 hari kami kerja keras, tapi satu hari kita berhenti. Tuhan, ini sudah menjadi suatu standar sedunia. Maka Tuhan, kami juga sangat menikmati perhentian. Oh Tuhan, barangkali di antara kami ada terlalu capek, terlalu lelah karena kerja terus. Biarlah dia bijaksana untuk mengambil liburan secara rutin, Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba berdoa biar semua jemaat yang ada di sini mereka taat pada Tuhan, maka mereka masuk ke perhentian secara rohani juga, Tuhan. Barangkali ada yang masih menolak hendak Tuhan, biarlah mereka berlutut, berdoa, dan merenungkan, merefleksikan diri, maka akhirnya mereka taat pada Tuhan dan bisa masuk ke perhentian sejati Tuhan. Dan juga biarlah kami selalu ingat memento mori Tuhan. Entah kami lemah atau kuat, entah kami miskin atau kaya, atau kami sehat atau sakit, biar kami semua ada harapan, bukan hanya di dunia ini, tetapi kami ada harapan akan masuk ke perhentian selama-lamanya, Tuhan. Maka kami jangan sombong, jangan membanggakan diri, tetapi selalu rendah hati di hadapan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami hanya dalam nama berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus kita pada hari ini. Perjamuan kudus bisa kita terima bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi karena
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan hanya mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis yang bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sekiranya pada saat ini ada hal-hal yang membuat hati kita susah, merasa kita tidak layak untuk menerima bagian ini, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa memohon ampunan dosa, dan setelah itu kita bisa ambil bagian di dalam perjamuan ini. Saya mengundang kedua pelayannya untuk menyiapkan roti dan anggur, dan juga membagikan kepada jemaat-jemaat yang sudah siap untuk ambil bagian dalam perjamuan ini. Sebelumnya mari kita pujikan satu pujian yang sudah dipujikan tadi, bukan dengan barang fana. Bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari dengan segenap hati kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, roti dan anggur yang ada di tangan kita adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita masing-masing. Mari sebelum kita ambil bagian untuk menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, kita hening sejenak untuk mengingat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Juga mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kita juga akan ada di sana bersama-sama dengan Dia.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti yang ada di tangan kita adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkatlah roti anggur yang ada di tanganmu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya. Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi, bukan dengan barang fana, sambil kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah
sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari sebenarnya kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kehendak Tuhan adalah pengudusan. Allah itu kudus dan Dia juga rindu supaya kita yang percaya kepadanya, kita sebagai umatnya, hidup dalam kekudusan. Dan Dia telah memberikan kepada kita jalan keluar, bagaimana kita bisa mengatasi setiap dosa, setiap hukum Taurat, setiap hal-hal yang negatif yang masih ada dalam hati kita, yaitu dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita paling tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin adakah hal-hal yang masih membuat kita, hubungan kita dengan Tuhan mungkin tidak berjalan dengan baik. Mungkin itu berupa dosa, mungkin itu berupa kebiasaan yang dari dulu tidak bisa kita tinggalkan. Mungkin itu berupa relasi yang tidak baik dengan orang lain, atau apapun itu. Pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita katakan, Tuhan tolong saya. Saya ingin diputuskan dari semua belenggu dosa yang mengikat saya. Saya ingin mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, yang mesra, yang kudus, supaya benar-benar saya mengerti apa makna menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Mari saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Bisa bersuara, bisa juga di dalam hati kita. Kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Engkau. Tuhan, inilah gereja-Mu. Tuhan, kami Tuhan mau mengaku satu dengan yang lain bahwa dosa satu orang di tempat ini itu adalah dosa kami semua, dosa komunitas di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu bagi kami semua. Karena dosa satu orang atau dua orang pun adalah dosa kami semua di komunitas ini. Jika ada hal yang tidak berkenan yang kami perbuat secara langsung maupun dalam hati kami, biarlah Tuhan Kau menolong kami untuk kami Tuhan dibebaskan dari dosa-dosa tersebut. Tolong kami masing-masing agar kami dapat hidup dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kami ini ya Bapa menjadi hidup yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami tahu Engkau telah menebus kami. Yesus telah mati bagi kami, bukan ketika kami Tuhan tidak berdosa, bukan ketika kami sudah saleh, tapi ketika kami masih hidup dalam dosa. Kami tahu anugerah-Mu begitu besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa kami dan akibat-akibat dosa kami. Karena itu mampukan kami untuk dengan berani datang ke takhta rahmat Tuhan, membawa setiap dosa kami, mengakui di hadapan Tuhan, dan membereskan di hadapan Tuhan. Dengan demikian hidup kami ini Tuhan memberikan dampak pengaruh bagi dunia yang semakin berdosa ini. Pakailah kami semua, gereja-Mu di tempat ini, agar lewat kami semua orang-orang melihat Kristus, orang-orang melihat Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami gereja-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami Tuhan tidak sempurna kudus, kami bisa jatuh ya Tuhan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang selalu siap menerima kami ketika kami datang mengaku dosa kami. Tuhan yang selalu rindu untuk menyucikan hati kami dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami percaya pada siang hari ini Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk terus mengubahkan kehidupan kami, agar dari waktu ke waktu kami tidak menjadi pribadi yang sama, tapi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama. Benar ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
pemuliaan Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah ibadah kami. Kami percaya sungguh Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati setiap kami tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada. Tuhan, tolong kami senantiasa, pimpin kami terus masuk ke dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, kami gereja-Mu di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami, Tuhan, membutuhkan perhentian bagi fisik kami, perhentian bagi rohani kami, dan juga perhentian kekal bersama-sama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Memento mori, biarlah itu selalu mengingatkan kami, supaya kami ingat bahwa kami akan mati, sehingga kami, Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu Pak Son, biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu ini kemanapun dia berada, menjadi suara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran bagi orang-orang yang ia layani. Kami sudah membawa setiap persembahan kami ya Bapa, persembahan mingguan, syukur kami, persembahan misi dan juga perpuluhan. Tuhan memberkati persembahan ini, memakai ini untuk terus menyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi orang sekitar kami. Dan kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada, atas seluruh keluarga di tempat ini, atas seluruh jemaat-Mu tempat ini, atas pekerjaan, studi, penelitian, bahkan seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan.